Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Noriaga dan Arsena yang berjudul The Diary of Dajjal. Buku ini berjudul asli The Arrival yang terbit tahun 2009 oleh penerbit Papyrus Publishing. Buku ini berjumlah kurang lebih 374 halaman. Mari kita mulai pembahasan buku ini. Dajjal si mata satu adalah seorang makhluk yang diberi tangguh untuk dapat berusia panjang dan menskenariokan segala konspirasi yang terjadi di dunia ini semenjak dahulu kala. Ia adalah sesosok manusia dengan kemampuan dan kecerdasan tinggi, namun memiliki penentangan yang besar terhadap sang penciptanya. Di dalam buku ini, memuat hasil investigasi yang telah membuktikan bahwa kejahatan yang dirancang oleh Dajjal selama ini luput dari pengamatan kita. Bahkan secara tidak langsung, kita telah ambil bagian di dalamnya. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengendalian pikiran. Ditilik dari sejarah pengendalian dan manipulasi, opini politik adalah senjata utama kelompok Freemason untuk mengendalikan negara-negara di dunia. Begitu mereka berhasil mengendalikan para pemimpin dan politisi, maka hukum dan negara dan struktur politik dapat berubah sesuai dengan agenda mereka untuk membentuk sebuah pemerintahan global. Namun, terlebih dahulu, mereka harus menaklukkan massa dan melenyapkan pihak posisi yang menghalangi. Hipnosis terbesar yang terjadi di muka bumi ini dilakukan oleh sebuah kotak ajaib yang ada di hampir semua pojok ruangan rumah kita. Secara terus-menerus, kotak tersebut mendoktrin bahwa yang mereka suguhkan adalah nyata. Rencana terhebat yang pernah dibuat dalam sejarah, yaitu pengendalian total terhadap semua aspek kehidupan manusia, dan senjata yang mereka gunakan untuk melakukannya kini ada di rumah kita sendiri, menghibur kita dan anak-anak kita, dan pada akhirnya mereka berhasil mendoktrin kita tanpa sadar. Di poin kedua, materialisme dan pertempuran dalam diri kita. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang salah satu ujian terberat umat manusia. Ujian ini adalah sebuah pertempuran melawan diri kita sendiri. Ada sebuah cuplikan menarik dalam satu film besutan Mel Gibson berjudul Apocalypse yang berkaitan dengan hal ini. Pada dialog film itu menggambarkan materialisme dan keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi, yang merupakan ujian bagi manusia. Mampukah kita mengalahkan kesenangan duniawi agar dapat memusatkan perhatian terhadap gizi bagi jiwa dan kedamaian diri, yang semua itu diwujudkan demi mendapatkan surga abadi? Perhatikan di sekitar kita, apakah yang dikejar manusia di dunia ini? Mereka tidak lain hanya mengejar uang, kekuasaan, materi, kecantikan, atau kemampuan fisik. Banyak sekali iklan yang menawarkan benda-benda atau ajakan untuk memperoleh kesenangan fisik. Contohnya, sewa mobil impianmu dengan ilustrasi sebuah mobil mewah yang disewakan, atau gunakan obat-obatan terlarang yang menawarkan fisik yang semu. Poin ketiga adalah tatanan dunia baru. Nah, sampailah kita pada proyek besar yang sedang disiapkan para pemuda Dajjal ini. Proyek apakah itu? Proyek tersebut adalah sekularisasi dunia, untuk secara sepenuhnya memisahkan dunia dari keyakinan beragama. Inilah persembahan yang dimaksud, sehingga proyek ini bernama Novus Ordo Seclorum, yaitu sebuah tatanan sekuler dan keduniawian baru. Jika diartikan dalam bahasa Arab, maka kata-katanya menjadi nirvana di duniawi, tatanan kefanaan atau tatanan dunia baru. Dan pada akhirnya ketika datangnya Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, kita akan diperhadapkan dengan perang antar darah, yaitu darah keturunan Dajjal dan keturunan Nabi dan Rasul. Darah keturunan Dajjal adalah darah pemuja-pemuja yang senantiasa menunggu datangnya Dajjal, yang mereka anggap sebagai penolong mereka kelak. Sementara darah keturunan Nabi dan Rasul adalah darah keluarga-keluarga suci Rasulullah SAW. Semoga kita berada pada pihak garis keturunan Rasulullah SAW. Nah, adapun perspektif resentor pada buku ini bersifat adiktif, yang artinya buku ini membuat kita ingin terus membacanya jauh lebih dalam. Dan buku ini sangat rekomendasi bagi siapapun yang ingin mengetahui dan membuka wawasan lebih jauh soal Illuminati, Dajjal, beserta turunan-turunannya. Terima kasih. Ada pertanyaan?